Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang kejawen, yaitu yang saya bahas di sini adalah tentang kepercayaan puasa kejawen untuk keberhasilan hajat masyarakat Jawa. Nah, yang pertama kita bahas masyarakat Jawa itu memiliki berbagai warisan kebudayaan dari para leluhur yang masih dipertahankan oleh masyarakat penganutnya. Nah, salah satunya itu kepercayaan yang dianggap sebagai falsafah hidup orang Jawa, yaitu kepercayaan kejawen. Nah, amalan puasa bisa menjadi sarana untuk mendapatkan energi gaib dalam rangka kejawen. Yang selanjutnya, puasa dapat membuka apa yang disebut indera keenam, di mana kita menjadi lebih peka terhadap fenomena supranatural yang ada di sekitar kita. Nah, ada beberapa jenis puasa dalam ajaran kejawen, berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Nah, puasa juga harus selalu dibarengi oleh pembatasan kehidupan seksual. Yang pertama ada pengertian puasa. Puasa merupakan suatu tindakan menghindari makanan, minum, serta segala hal lain yang dapat memuaskan hasrat-hasrat psikis maupun fisik yang dilakukan pada masa tertentu. Makna dan tujuannya secara umum adalah untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, merenung, mawas diri, dan meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya ada pengertian kejawen. Kejawen adalah pencarian metafisik untuk harmoni dalam diri seseorang, hubungan dengan alam semesta, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dihubungi melalui meditasi. Nah, keyakinan Jawa mewujudkan pencarian batin dan ketenangan pikiran. Lalu yang selanjutnya, kejawen pengertian kejawen yang lainnya, kejawen juga adalah pencarian metafisik untuk harmoni dalam diri seseorang, hubungan dengan alam semesta dan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dihubungkan melalui meditasi. Keyakinan Jawa mewujudkan pencarian batin dan ketenangan pikiran. Nah, kata kejawen berasal dari kata Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Nama kejawen bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa. Lalu, ajaran kejawen. Ajaran kejawen ini menganggap bahwa syukur kepada Tuhan melalui doa saja itu tidak cukup ya. Harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan baik untuk orang lain. Jika Tuhan memberikan kesehatan kepada seseorang, maka sebagai bentuk rasa syukur orang tersebut harus menolong orang lain yang sedang sakit atau sedang menderita. Lalu yang selanjutnya di dalam kejawen juga ada meditasi. Nah, apa sih itu meditasi? Meditasi dalam ajaran kejawen itu berarti mengalihkan perhatian ke dalam. Kita dapat bermeditasi untuk suatu tujuan, untuk mencapai tujuan, atau untuk memenuhi keinginan kita. Meditasi biasanya disertai dengan puasa yang dilakukan di tempat yang tenang dan damai. Secara tradisional, orang Jawa pergi bermeditasi di gua atau hutan, tempat-tempat yang diyakini memiliki kekuatan magis. Meditasi dulu dianggap sebagai cara untuk mencapai persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini contoh meditasi. Lalu yang selanjutnya kita bahas tentang puasa. Puasa-puasa dalam kejawen itu ada puasa mutih. Puasa ini hanya nasi dan air tanpa rasa yang boleh dikonsumsi selama puasa mutih. Itu disimpan dari 3 hingga 40 hari untuk beberapa tujuan tertentu, seperti mencapai kesuksesan dalam bisnis atau untuk mendapat kemampuan supranatural. Mandi dan membaca mantra tertentu diperlukan sebelum berpuasa. Yang selanjutnya ada puasa pati geni. Puasa ini tidak ada makanan atau minuman yang diperbolehkan. Seseorang yang berpuasa dengan cara ini dikurung di ruangan tanpa jendela, di mana ia tidak boleh meninggalkannya selama puasa. Nah, yang biasanya berlangsung 3 hari hingga seminggu. Nah, puasa ini dikatakan sebagai cara untuk memenuhi keinginan besar dalam hidup. Lalu yang selanjutnya ini puasa weton atau puasa hari lahir. Puasa semacam ini dilakukan pada hari kelahiran seseorang menurut penanggalan Jawa. Nah, ini terjadi mirip dengan tradisi Islam, yaitu
dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, seseorang yang rutin berpuasa dengan cara ini pada hari ulang tahunnya dikatakan mampu mencegah kekuatan dan kejadian negatif di masa depan. Lalu, ada hari-hari penting dalam kejawen. Yang pertama ada Suran atau tahun baru 1 Suro, yang kedua ada Sepasaran atau upacara kelahiran dan akikah bagi umat Islam. Yang ketiga ada mantenan atau perkawinan dengan segala upacaranya. Lalu yang keempat ada mangkat atau upacara pemakaman. Ini mengirim doa seperti pesta, wirid, membaca Al-Quran. Nah, ini tuh dilakukannya untuk 7 harian, 40 harian, 100 hari, 1000 hari, dan 3000 hari. Lalu yang kelima ada magang puasa. Ini dilakukan pada bulan Arwah, 28 dan 29 bulan Ruah. Lalu yang keenam ada magang Sawal. Ini dilakukannya 29 dan 30 pada bulan Puasa. Yang selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir itu ada Hari Adi Kupat. Itu ada disebut juga Hari Raya Kupat. Nah, pada tanggal 3, 4, dan 5 bulan Sawal. Bagi orang yang ini tuh dilakukannya bagi orang tua yang mengantarkan anaknya sebelum menikah. Jadi kesimpulannya dalam studi ini, kejawen dianggap kejawen dipandang sebagai seperangkat praktik dan keyakinan spiritual yang muncul dari masyarakat Jawa kuno. Banyak sarjana barat yang telah menggunakan istilah mistisme Jawa untuk mengacu pada ajaran kejawen yang fokus pada ekspresi keagamaan ke dalam daripada keluar perasaan. Lalu amalan puasa ini juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan energi gaib dalam kerangka kejawen. Puasa dapat membuka yang disebut indera keenam, di mana kita menjadi lebih peka terhadap fenomena supranatural yang ada di sekitar kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.